Halo teman-teman, kembali lagi dengan beta di channel yang berisi penjelasan praktis ajaran gereja Katolik. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasan. Jadi video kali ini menjelaskan tentang bagaimana menjadi lektor yang baik, bagaimana membaca kitab suci yang baik. Ikuti sampai habis, jangan lewatkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi kadang banyak orang takut bahkan menolak ketika ditugaskan menjadi lektor karena takut nanti baca kitab suci tidak baik, tidak benar, umat komplain. Di sini beta ada kasih tunjuk dia punya langkah-langkah, tips-tips, jadi ikut step by step. Jadi sebenarnya hanya beberapa hal sederhana saja, tapi kadang kurang katong perhatikan. Oke, katong masuk. Yang pertama, baca terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu ini maksudnya apa? Sekurang-kurangnya 1 atau 2 hari sebelum telah membaca sendiri, entah dalam kamar kah, dalam rumah kah, dan berusaha untuk mengerti alur cerita dari bacaan tersebut. Bila perlu hafal-hafal sedikit. Nanti sebenarnya berpengaruh di langkah-langkah berikut. Jadi langkah pertama ini adalah langkah pertama ini menjadi langkah yang paling penting untuk sampai ke langkah-langkah berikut. Yang kedua, peduli. Peduli ini maksudnya apa? Peduli terhadap orang miskin, peduli terhadap orang lapar. Ya. Peduli maksudnya ketika kita menjadi lektor, kita harus peduli terhadap umat yang mendengarkan. Jadi jangan kita baca untuk diri kita sendiri, mengerti, diri kita sendiri dengar, tapi kita baca untuk umat yang mendengarkan. Jadi ingat, umat datang ke gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi peduli terhadap umat yang mendengarkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, artikulasi. Maksudnya artikulasi ini apa? A, I, U, E, O. Ketika baca kitab suci, ketika menjadi lektor, artikulasi ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita membaca secara jelas, umat bisa mendengarkan dan mencerna dengan baik. Kalau seandainya satu kata saja kita ucap dengan tidak jelas, bisa berpengaruh terhadap umat ketika mendengarkan. Misalnya, ini kita ada pegang satu kitab suci toh. Misalnya, kita buka misalnya Kisah Para Rasul. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Artikulasi jelas, jangan maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Itu jadi usahakan ucapan setiap kata itu jelas supaya umat mengerti.
artikulasi yang ketiga. Yang keempat, tempo. Tempo. Apa itu? Jadi baca kitab suci itu jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Baca itu jangan sama dengan baca kitab suci, jangan seperti hendaknya, jangan seperti dikejar anjing begitu. Contoh kitab suci, Kisah Para Rasul misalnya. Contoh orang yang membaca tidak memperhatikan tempo. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Terlalu cepat. Itu terlalu cepat. Baca pelan, pelan. Supaya umat itu dengar itu jelas. Tempo. Yang berikut, tanda baca. Kadang orang sudah paham tentang tanda baca, tapi belum baca kitab suci, pikir saja dengan baca komik, pikir saja dengan baca koran. Jadi tanda baca itu tidak diperhatikan. Naik terus sampai 2-3 paragraf baru titik 1 kali. Wah, bagaimana umat bisa mengerti? Contoh. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudaranya. Terlalu jadi umat tidak mengerti. Jadi tanda baca itu harus diperhatikan sedemikian rupa. Yang berikut, komunikatif. Maksudnya apa komunikatif? Komunikatif ini maksudnya apa? Ketika kita membaca, harus peduli terhadap umat yang mendengarkan. Jadi jangan mulai pembacaan dari bla bla bla, tunduk sampai demikianlah sabda Tuhan baru angkat muka. Tidak komunikatif. Jadi baca bla 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 bla, ketika mendekati titik angka muka, atau banyak orang punya teknik tersendiri ketika dalam hal komunikatif. Jadi menatap umat yang mendengarkan. Jangan egois. Perlu menatap umat yang mendengarkan. Itu komunikatif. Yang berikut, bacalah sampai pada suku kata yang paling terakhir. Contoh, idealnya kan begini. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tapi kadang orang buat begini. Pada satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi dia punya nya itu sudah hilang. Pada satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Hilang. Ingat satu kata ketika hilang, atau 2-3 kata hilang, makna atau arti dari bacaan tersebut hilang. Umat menangkapnya hilang. Umat hilang alur.
Jadi harus bunyi sampai terakhir. Kemudian yang berikut, apalagi? Yang berikut, tadi beta bilang harus paham cerita toh, supaya apa? Istilahnya berikut, intonasi. Kenapa intonasi? Ada di saat kita berbicara memposisikan diri sebagai Yesus. Ada di saat kita berbicara memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan. Ada di saat kita berbicara memposisikan diri sebagai Petrus, sebagai Paulus. Jadi intonasi suara pun harus diatur. Jadi ada dinamika. Ada dinamika. Contoh. Jadi kan ada pencerita, ada tokoh 1, ada tokoh 2, ada tokoh 3. Jangan samakan pencerita dengan tokoh 1, misalnya Yesus. Misalnya begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yesus telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya begini. Sebenarnya beta hanya mau sampaikan bahwa dinamika permainan kata itu, irama harus jelas. Supaya orang tahu, oh ini Yesus yang berbicara, oh ini Petrus yang berbicara, oh ini orang pencerita. Supaya jangan kabur. Jangan dari awal sampai akhir dia punya note sama saya. Do, si, selesai. Itu kan, apa ya, kurang mengerti. Orang mendengar itu susah untuk tangkap. Nah mungkin itu, apa masih ada yang lain? Ya mungkin saya teman-teman punya trik atau tips atau step yang lebih ampuh ya buat teman-teman. Tapi kurang lebih itu beberapa hal yang bisa membantu teman-teman supaya menjadi pembaca yang baik. Kemudian ada satu yang paling terakhir. Ini teknis saja. Perhatikan posisi mic atau mic. Ya sudahlah. Tahu tuh yang orang pegang-pegang itu. Nah, kenapa harus perhatikan itu? Jadi posisinya harus jangan terlalu apa ya. Misalnya ketika kita dibaca ya bla 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 bla, tapi ketika Yesus berbicara, Yesus kan seorang yang berwibawa. Jadi ketika baca hendaknya dekat sedikit tuh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini juga bla 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 bla. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa. Jadi orang bisa membedahkan. Jadi itu beberapa tips, step, langkah-langkah yang mudah dan cepat untuk dimengerti dan bisa dipraktekkan. Jadi yang mau jadi lektor, mau jadi pembaca yang baik, jangan takut. Ya saya juga bukan pembaca yang baik, tapi setidaknya saya punya sedikit untuk berbagi. Ini berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan hasil studi. Saya ulangi. Pertama tuh baca terlebih dahulu. Kedua tuh harus peduli. Ketiga harus komunikatif. Yang ketiga artikulasi. Kemudian tempo. Kemudian artikulasi, tempo, kemudian komunikatif, kemudian tanda baca, toh, kemudian intonasi. Nah, lupa. Yang terakhir ekspresif. Kenapa ekspresif? Jadi kata yang keluar hendaknya jangan dari awal sampai akhir sedih. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, atau pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid,
itu tidak apa juga. Orang lihat kemarin juga kayak rasa wah ya sudahlah, tapi setidaknya buat ekspresi yang tidak berlebihan, mau yang tidak berlebihan juga jangan tidak ada sama sekali. Jadi semua langkah-langkah itu teristimewa dari langkah ketiga itu buat sebaik mungkin, jangan sampai berlebihan. Tuh, misalnya tadi intonasi itu, pada suatu ketika Yesus berkata, kamulah yang harus mengikuti aku. Kemudian Petrus menjawab, tapi kan aku, nah itu kan berlebihan. Itu berlebihan. Jadi jangan berlebihan, harus disesuaikan. Kemudian masih ada lagi kah? Oke, masih ada lagi. Yang paling terakhir berkaitan dengan mic tadi. Kalau seandainya kamu si pembaca atau pada dasarnya suara yang dihasilkan itu kuat, perhatikan mic. Jangan suara sudah kuat, ale pukul mic itu dekat lagi, kasih kuat tambah lah ya, umat telinga sakit. Jadi kalau suaramu yang memang dasarnya kecil, pelan, dekatkan pada mic. Tapi kalau seandainya suaramu yang sudah memang besar, jauhkan sedikit dari mic supaya umat yang dengar itu telinga jangan sakit. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan para kamu. Semoga tips ini bermanfaat, tips ini bisa membantu kamu dalam menjadi lektor yang baik, lektor yang benar, lektor yang peduli terhadap umat, lektor yang tidak egois. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau seandainya ada tips-tips baru yang ingin kamu sampaikan atau yang sudah biasa kamu pakai, tulis di kolom komentar. Oke, good. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Beta hitung 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Oh, ini 10. Oke. See you.